Terima kasih Anda kembali di Nusantara Petang. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan epidemiolog Feby Dwi Ramadi yang juga merupakan dosen dari Global Health Fakultas Kedokteran Griffith University Australia. Baik Mas Feby masih bergabung bersama kita. Mas Feby, kita lanjutkan perbincangan. Tadi sebelum jeda disampaikan bahwa setahun masa pandemi menurut Anda sektor yang paling memiliki kontribusi besar bagi penyebaran wabah COVID ini apa Mas? Ya Mbak Lydia, kita tidak bisa menuding satu sektor ya. Dalam hal ini sebenarnya dalam penanganan pandemik ini, makanya yang dibutuhkan namanya the whole of government approach sama the whole of society approach. Jadi seluruh sektor itu harus kerjasama. Ketika kita berbicara tentang sektor ekonomi, dia tentunya sangat dibutuhkan ya dalam untuk bisa denyut jantung kehidupan masyarakat. Lalu nanti juga dia akan bergantung kepada sektor transportasi. Lalu nanti di situ juga sektor kesehatan sangat bergantung juga kepada transportasi dan ekonomi. Sehingga akhirnya kita tidak bisa dan memang belum ada yang akhirnya bisa membuat sebuah penelitian mengatakan sektor yang paling bertanggung jawab untuk meningkatkan kasus. Cuman yang paling bertanggung jawab untuk meningkatkan kasus itu adalah ketidakdisiplinan dan manusianya itu sendiri. Jadi akhirnya kita harus bisa berkaca. Ya, semua sektor harus berkaca, sektor pendidikan, sektor transportasi, sektor ekonomi. Mereka harus membuat sebuah evaluasi di mana kira-kira titik penyebaran virus corona ini yang paling tinggi. Misalkan apakah itu di public transport, ataukah apakah itu di pasar dan sebagainya. Sehingga akhirnya diperlukan kemarin kan memang sudah dari dulu ada namanya Safe COVID Plan atau rencana aman COVID di semua sektor, dan ini yang harus terus dievaluasi. Kita harus ingatkan kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah bahwa virus ini masih ada. Gitu. Jangan sampai ada. WHO bahkan sudah mengatakan ada penyakit namanya penyakit pandemnesia. Jadi kita lupa bahwa sekarang kita masih dalam kondisi pandemi. Memang kita tidak perlu berpikir terlalu terus-terusan mengenai COVID ya, karena itu juga akan menjadi tidak baik untuk kesehatan mental kita. Cuman yang perlu kita yakinkan kepada diri kita bahwa kita harus terus menjalankan 5M dimanapun, dan semua sektor harus mengevaluasi. Dan itu data itu makanya harus betul-betul ada evaluasi, monitoring, sehingga akhirnya apakah strategi yang memang sudah diterapkan itu benar-benar efektif. Misalkan kaitannya dengan public transport, bagaimana kedisiplinan masyarakat yang ada di sana, dan juga tentunya petugas-petugas yang ada di sana, dan itu harus terus diperhatikan gitu, karena di rumah sakit saja sudah kejebolan bahwa ada dokter yang terkena virus dan seterusnya. Akhirnya di sini perlu kita perhatikan dengan baik. Demikian Mbak Lydia. Baik Mas Feby, kalau kita lihat beberapa waktu lalu beberapa kejadian lonjakan angka COVID-19 ini terjadi akibat adanya pergerakan ataupun juga mobilitas orang. Ini apakah artinya mobilitas masyarakat ini berpengaruh terhadap peningkatan penularan virus, Mas? Seperti itu kah? Sangat Mbak Lydia, makanya kalau namanya PSBB atau saya sampai tidak bisa mengikuti lagi istilahnya apa namanya sekarang ya, pembatasan sosial, pembatasan mobilitas itu sangat penting sekali. Makanya sebenarnya ada dua strategi utama untuk penanganan pandemi, yaitu adalah pharmaceutical approach itu adalah dengan obat ya, dengan vaksin. Nah yang kedua adalah dengan non pharmaceutical, dan di sini adalah juga tentunya termasuk dari salah satunya adalah pembatasan mobilitas masyarakat. Makanya dari dulu sebenarnya saya berdiskusi dengan teman-teman bagaimana kalau kita bisa membatasi antar provinsi. Ya, pembatasan itu mengikuti prinsip yang namanya PLRA. PLRA itu adalah Principle of Least Restrictive Approach. Jadi seringan-ringan mungkin tapi efektif. Karena masyarakat kan sekarang sudah kesulitan. Jadi jangan diperberat. Gitu, tapi harus efektif gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bekerja di Jakarta tapi tinggalnya di Bekasi, nah dia harus memang jelas bahwa ke Jakarta hanya untuk bekerja dan dia mendapatkan izin, tapi jangan hanya mau keluar kota, mau ke kabupaten lain atau provinsi yang lain hanya karena mau jalan-jalan, mau kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak urgent. Nah ini yang sebenarnya perlu dilakukan. Memang tidak mudah Mbak Lydia, makanya
Bahkan ada yang mengatakan kita lebih mudah ngurusin virusnya daripada ngurusin manusianya, karena manusia kita ini sangat sulit untuk bisa diatur. Makanya sebenarnya ini yang perlu sebenarnya saya sampaikan kepada teman-teman juga, dalam hal pandemi ini yang perlu dilibatkan tidak hanya epidemiologi tapi ahli perubahan perilaku. Jadi bagaimana masyarakat ini bisa saya sempat mengatakan itu otaknya itu juga divaksin. Jadi tidak hanya vaksin untuk meningkatkan imunitas, tapi juga vaksin untuk merubah perilaku masyarakat, merubah awareness, merubah perilakunya sehingga akhirnya dia bisa menjadi lebih sehat dan lebih aman. Kira-kira demikian Mbak Lydia. Baik Mas Feby, ini kira-kira secara ilmu atau secara teoris, cara seperti apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi mudik Lebaran tahun 2021 ini namun tidak menyebabkan adanya lonjakan baru COVID-19? Apakah ini mungkin terjadi Mas ketika mudik diperbolehkan namun tidak ada lonjakan baru COVID-19? Kalau menurut Mas Feby bagaimana? Sangat sulit ya Mbak Lydia, karena kita nggak ada mudik aja kasusnya sudah melonjak, ya, apalagi dengan ada mudik. Sehingga akhirnya apalagi walaupun sekarang airlines mengatakan akan memberikan antigen gratis, ya, tes antigen gratis dan seterusnya. Saya pikir untuk amannya ya sekarang memang kita tidak bisa kesehatan di atas ekonomi atau ekonomi di atas kesehatan. Memang susah ya, karena orang ekonomi pasti bilang ekonomi yang di atas, orang kesehatan bilang kesehatan di atas. Tapi coba masyarakat dan pemerintah bertanya kepada dirinya sendiri gitu. Kira-kira kita mau seperti apa tahun depan? Ya artinya apakah tahun depan kita mau seperti ini lagi? Atau kita sudah harus bergerak kepada hal yang lebih baik? Nah kalau misalkan ternyata itu masih belum bisa dijawab, itu dulu yang dijawab. Kalau misalkan kita mau menyelesaikan kasus ini dengan cepat, ya kita, ya alhamdulillah misalkan contohnya di Australia, di New Zealand, kita sekarang sini sudah bisa kuliah tatap muka, sekolah sudah bisa tatap muka. Ya walaupun kita masih ada resiko itu karena virus itu bisa datang dari luar negeri. Nah itu yang sebenarnya minimal dia sekarang sudah mengkontrol border internasional, tapi border antara provinsi sudah dibuka. Nah Indonesia itu harus tegas gitu. Kalau saya melihat Indonesia harus tegas dikontrol mobilitas masyarakatnya, dan memang kita tidak hanya bisa dari pemerintah ya, tapi juga masyarakatnya harus sadar. Dia harus bisa katakan, oke lah, kita kan sekarang sudah ada media-media online seperti ini, ya bisa video conference, bisa menggunakan berbagai macam metode yang tanpa harus bisa menularkan penyakit. Kalau misalkan ada keluarganya di kampung, kirim uang gitu misalkan ya, atau ada orang tuanya kirim uang, kirim makanan dan seterusnya, kan sekarang kita semuanya bisa secara online. Nah artinya kualitas itu tetap ada ya, kualitas mudiknya ada, tapi resiko dari COVID-19 ini penularannya itu bisa teratasi atau terbatasi. Demikian Mbak Lydia. Baik Mas Feby, jika misalnya aktivitas mudik 2021 ini tetap diperbolehkan seperti itu oleh pemerintah, apakah mungkin jika pergerakan ataupun juga mobilitas pemudik ini dibagi menjadi dua bagian, ada perjalanan pagi atau perjalanan malam Mas? Apakah ini menurut Anda mungkin? Ya semua strategi itu mungkin aja menurut saya ya, mungkin bisa dilakukan pembagian waktu seperti tadi untuk intinya mengurangi kerumunan. Ya mungkin kita harus, kalau misalkan betul-betul harus mudik ya, walaupun saya sebenarnya dari dalam hati saya mengatakan mudik itu kalau bisa tidak ada sama sekali. Gitu. Tapi kalau misalkan itu ya kita harus minimal jumlahnya harus dikurangi gitu, jumlah orang mudik, karena ada puluhan juta orang yang mau mudik. Nah intinya kalau misalkan bisa dikurangi, artinya memang kapasitas dari publik transportasinya tidak 100%, harus 50%, harus ada menjaga jarak di dalam kereta atau di dalam bus ya dan seterusnya. Nah itu kan artinya jumlahnya harus terbatasi, harus dibatasi. Itu bisa saja Mbak Lydia, cuman yang pasti tetap saja bahwa resiko itu akan ada. Dan ini yang harus dilakukan adalah penyiapan fasilitas kesehatan di daerah tujuan mudik. Baik. Misalkan di daerah-daerah tujuan mudik ya, itu yang harus dilakukan betul-betul peningkatan, mungkin jumlah tempat tidur ICU-nya, ventilatornya, lalu juga dokternya, perawatnya dan sebagainya. Itu yang harus disiapkan juga sehingga kalau ada kasus di sana bisa tertangani dengan baik.
Baik, terima kasih Mas Feby atas informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Dialog Nusantara Petang. Selamat petang waktu Indonesia, Mas Feby. Terima kasih Mbak Lydia.